Nah, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yama Marullah. Di sini saya akan menjelaskan AWS Cloud Security yang dibuat oleh saya. Nah, di AWS sendiri mereka menyediakan lab untuk kita belajar. Nah, di sini ada penjelasannya. Lab 1 pengantar AWS, Identity and Access Management, atau yang bisa dibaca IAM. AWS Identity and Access Management IAM adalah layanan web yang memungkinkan pelanggan Amazon Web Services AWS mengelola pengguna dan izin pengguna di AWS. Dengan IAM, Anda dapat secara terpusat mengelola pengguna, kredensial, keamanan seperti kunci, akses, dan izin yang mengontrol sumber daya AWS mana yang dapat diakses oleh pengguna. Topik yang dibahas lab ini seperti yang ada di gambar di sini ya. Kita akan mendapatkan AWS akun pengguna. Kita juga akan dapatkan pengguna user 1, user 2, user 3. Nah, nanti kita juga dikasih grup admin S2, support S3 sama SC2, support S3. Nah, di sini dijelaskan ya apa yang akan kita lakukan di lab tersebut. Yang pertama, menjelajahi pengguna dan grup IAM yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, memeriksa kebijakan IAM sebagaimana diterapkan ke grup yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, mengikuti skenario dunia nyata, menambahkan pengguna ke grup dengan kemampuan tertentu diaktifkan. Nah, yang keempat, menemukan dan menggunakan URL masuk IAM. Jadi nanti kalian akan dikasih website ya untuk menjalankan akses. Nah, yang terakhir ada bereksperimen dengan efek kebijakan pada akses layanan. Nah, di sini juga ada layanan AWS lainnya. Sama lab ini, Anda mungkin menerima pesan kesalahan saat melakukan tindakan luar rangka-rangka dalam panduan lab ini. Saya ini tidak akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk menyelesaikan lab. Jadi nanti kalau kalian keluar dari konteks terus mau nyoba-nyoba sendiri, itu tidak jadi masalah ya, karena kita sedang belajar di sini. Nah, di sini ada tentang AWS Identity and Access Management. Dapat digunakan untuk 1. Mengolah pengguna, Identity and Access Management, dan akses mereka. Anda dapat membuat pengguna dan menetapkan kredensial keamanan individu, kunci akses, kata sandi, dan perangkat autentikasi multifaktor untuk mereka. Anda dapat mengolah izin untuk mengontrol operasi yang dapat dijalankan pengguna. Nah, yang kedua, mengolah peranan Identity and Access Management dan izin mereka. Peranan Identity and Access Management mirip dengan pengguna. Dalam hal ini, AWS Identity dengan kebijakan izin yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh identifikasi di AWS. Namun sebagai ganti dikaitkan dengan unik dengan satu orang. Peran ditunjukkan untuk dapat diambil oleh siapapun yang membutuhkan. Nah, yang ketiga, mengelola pengguna, gabungan, dan izin mereka. Anda dapat mengaktifkan federasi identitas untuk mengizinkan pengguna yang ada dalam perusahaan Anda mengakses AWS Management Console, memanggil API AWS, dan mengakses sumber daya tanpa perlu membuat pengguna Identity and Access Management untuk setiap identitas. Nah, AWS sendiri mengatakan bahwa mengerjakan lab ini hanya dibutuhkan waktu 40 menit. Nah, di sini kita sudah masuk ke labnya. Di sini saya akan menjelaskan gimana cara memakai lab tersebut. Yang pertama, di bagian atas instruksi ini klik Start Lab. Nah, jadi di atas ini nanti ada Start Lab. Nah, diklik mulai lab untuk munculkan lab Anda. Panel Start Lab, mulai lab terbuka dan menampilkan status lab. Dalam kontak dialog Start Lab, mulai lab yang terbuka, perhatikan region AWS karena Anda akan perlu untuk menuju ke sini nanti di lab. Nah, di sini seperti ini ya gambarnya, dan regionnya juga sudah ada terlihat. Yang kedua, tunggu hingga Anda melihat pesan lab status ready, status lab siap, kemudian klik silang untuk menutup panel Start Lab. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Jadi nanti kalau ada tulisan lab status ready seperti ini, kalian tinggal tutup. Nah, di bagian atas instruksi ini klik AWS. Tindakan ini membuka AWS Management Console di tab browser baru secara otomatis. Sistem ini akan memasukkan Anda. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sebelah AWS itu sebelah detail ada AWS, Start Lab, End Lab, dan instruksi dan action.
Nah, nanti kita suruh klik AWS setelah start lab. Nah, jika tab browser baru tidak terbuka, biasakan akan ada spanduk atau ikon di bagian atas browser Anda yang menunjukkan bahwa browser Anda mencegah situasi membuka jendela pop-up. Klik spanduk atau ikon lalu pilih allow pop-up, izinkan pop-up. Nah, yang keempat, mengatur tab AWS manajemen konsol agar ditampilkan bersama instruksi ini. Nah, idealnya Anda akan dapat melihat kedua tab browser ini sekaligus untuk mempermudah mengikuti langkah-langkah lab. Nah, nanti setelah Anda buka AWS yang di sini, nah AWS ini akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalian bisa praktek sambil membaca instruksinya yang ada di lab 1. Nah, kita sudah masuk ke tugasnya. Tugas pertama, kita disuruh menjelajahi pengguna dan grup. Dalam tugas ini Anda menjelajahi pengguna dan grup yang telah dibuat untuk Anda di ini ya, IAM atau Identity Access Management ya. Nah, di AWS Management Console pada menu service ini klik IAM. Nah, nanti setelah Anda membuka AWS, Anda akan menemukan seperti ini. Nah, setelah itu Anda disuruh memilih service. Nah, service yang dimiliki AWS itu sangat banyak ya, bisa dilihat di sini. Nah, kita pilih IAM atau Identity Access Management yang ada di Security, Identity and Compliances. Nah, setelah masuk, inilah gambaran dashboard atau tampilan muka yang ada di Identity and Access Management. Nah, di sini di panel ke-6 kita dikasih tahu bahwa kita diberi 3 user atau 3 pengguna. Ada pengguna 1, pengguna 2, dan pengguna 3. Nah, seperti yang ada di gambar ini atau di gambar bawah ini ya, kita bisa lihat ya. Nah, yang ketujuh, kita disuruh untuk mengklik user 1. Ini akan membawa Anda ke halaman ringkasan untuk pengguna 1. Tab permission izin akan ditampilkan. Nah, seperti ini ya. Ini izinnya nih, add permission. Perhatikan bahwa pengguna 1 tidak memiliki izin apapun. Nah, bisa dilihat ya. Dia tidak punya izin apapun, dia juga tidak ikut grup manapun seperti yang dijelaskan nomor 9 ini. Klik tab grup, pengguna 1 juga bukan anggota dari kelompok manapun. Nah, yang ke-10, klik tab security credential atau credential keamanan. Pengguna 1 diberikan konsol password, kata sandi konsol. Nah, di sini kita bisa baca ada konsol password, ada ASIM pipa device, dan sini certification. Nah, di konsol password ini kita bisa ganti password sesuka hati ya, tapi harus ingat. Nah, yang ke-11 di panel navigasi di sebelah kiri, klik grup. Grup berikut telah dibuat untuk Anda. Nah, grup ini sudah disediakan oleh AWS seperti pengguna. Disediakan 3 ya, SC admin, SC2 dukungan, SC3 support. Nah, aslinya ini support ya bacanya. Nah, seperti yang digambar sini nih, SC2 admin, SC2 support, S3 support. Nah, klik grup SC2 support atau SC2 dukungan. Ini akan membawa Anda ke halaman ringkasan untuk grup SC2 support, SC2 dukungan. Nah, bisa dilihat seperti ini. Klik tab permission izin. Grup ini memiliki kebijakan dikelola terkait dengan itu yang disebut Amazon S2 Read Only Access. Kebijakan yang dikelola adalah kebijakan yang dibangun sebelumnya, yang dibangun oleh AWS atau oleh administrator, yang dapat dipasang ke Identity Access Management pengguna dan grup. Saat kebijakan tersebut diperbarui, perubahan kebijakan akan segera berlaku terhadap semua pengguna dan grup yang dipasangkan dan kebijakan. Jadi misalkan kalau Anda masukkan ke user ke dalam grup tersebut atau grup tersebut dimasukkan ke Amazon S2 Read Only Access, nah kebijakannya itu akan seperti itu. Nah, seperti yang ada di gambar ini bisa kita lihat. Di sini ada kayak gambar kado warna oranye. Nah, di sinilah Amazon S2 Read Only Access. Nah, di bawah action tindakan, klik tautan soft policy tampilan kebijakan. Sebuah kebijakan mendefinisikan tindakan apa yang diperoleh atau ditolak untuk sumber daya AWS tertentu. Kebijakan ini memberikan izin untuk mencantumkan dan mengurangi informasi mengenai SC2, Elastic Load Balancing, CloudWatch, dan Auto Scaling. Kemampuan untuk melihat sumber daya tapi tidak memodifikasi sangat ideal untuk menetapkan peran dukungan. Nah, di nomor 14 ini kita dilihat bahwa kebijakan yang dimiliki oleh AWS itu sangat banyak ya. Nah, di sini kita dibahas juga struktur dasar pernyataan dalam kebijakan Identity Access Management. 1. Efek. Mengatakan apakah akan izin atau tolak izin. Yang kedua, tindakan. Menentukan panggilan API yang dapat dilakukan terhadap layanan AWS. Misalnya CloudWatch, list metric. Yang ketiga ada sumber daya, mendefinisikan ruang lingkung entitas yang dicantum oleh aturan kebijakan, misalnya bucket Amazon S3 atau instan Amazon SC2, atau yang berarti
sumber daya apapun. Nah, setelah itu tutup jendela show police. Nah, tutup nih ya, ditutup nih. Ditutup ya, polisi ya. Di panel navigasi sebelah kiri klik grup. Nah, di sini sudah seperti gambarnya ada user group. Nah, di sini nih. Klik kelompok S3 support atau S3 dukungan. Grup S3 dukungan ini memiliki kebijakan Amazon S3 Read Only Access yang terpasang. Nah, sebenarnya kebijakan ini hampir sama seperti yang di S2 Spot, tapi tidak terlihat ya. Nah, di bawah menu action tindakan klik dan show police, tampilkan kebijakan. Kebijakan ini memiliki izin mendapat dan mencantumkan sumber daya di Amazon S3. Nah, yang ada di gambar ini. Nah, setelah itu tutup jendela show police dan tutup jendelanya dan kita kembali ke grupnya seperti yang ada nomor 20. Nah, setelah ke grup kita pilih grup SC2 admin. Grup ini sedikit berbeda dari dua yang lainnya ya. Sebagai ganti kebijakan yang dikelola, grup ini memiliki kebijakan inline yang merupakan kebijakan yang ditetapkan kesatuan pengguna. Seperti yang digambar ini ya, kita sudah lihat ini adalah SC2 admin dan usernya ya. Di sini dia belum punya tidak memiliki user sama sekali ya. Atau grup saja. Kebijakan inline ini biasanya digunakan untuk menerapkan izin atau situasi yang hanya akan terjadi sekali. Nah, setelah itu kita disuruh untuk melihat show police-nya. Tapi di sini saya tidak memilikinya ya, belum saya screenshot mungkin ya, atau saya kelewat. Ya, di bawah action ini tindakan ini klik show police, tampilkan kebijakan untuk melihat kebijakan. Kebijakan ini memberi izin untuk melihat menguraikan informasi tentang Amazon SC2 serta kemampuan untuk memulai dan menghentikan instansi. Nah, ketika di bawah bagian layar ini cancel button dan menentukan kebijakan.